Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Halimah absen 10 dan saya Nisa absen 18. Nah, di sini kami akan meresensi buku novel dengan judul Cinta Dalam Sujudku. Judul resensi sendiri adalah kisah perjalanan cinta antara Zaki, Zahra, dan Risa. Untuk identitas buku yang kita resensi adalah yang pertama, judul novel. Judul novel ini adalah Cinta Dalam Sujudku. Yang kedua, penulisnya sendiri bernama Diana Feby. Untuk yang ketiga, penyunting dari novel ini adalah Akmalia. Yang keempat, tata letak sendiri Susan Widi. Dan yang kelima, desain sampul Krisnadi. Yang keenam, jumlah halaman sendiri 288 halaman. Dan buku 14 x 20,5 cm. Yang ke-8, penerbitnya PT Rainsky. Untuk yang ke-9, tahun terbit tahun 2020. Dan yang ke-10, kategorinya adalah fiksi, religi, roman. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan atau yang disebut profil penulis. Novel ini diadaptasi dari webtoon dan ditulis oleh Diana Feby atau yang bernama lengkap Diana Febian Pria. Lahir di Lumajang pada tanggal 6 Februari 1996. Alumni perguruan tinggi di Surabaya dan sekarang fokus menggeluti hobinya sebagai penulis. Ia beberapa kali menjadi kontributor lomba cerpen dan puisi, salah satunya puisi berjudul Hati Berduka Terabaikan pernah diterbitkan dalam antologi puisi pada 2016. Novel perdananya berjudul Dear Allah tahun 2018 yang akan segera difilmkan. Cinta Dalam Sujudku adalah novel kedua yang ditulis dan dirampungkan di kala epiknya drama Hamil Muda. Banyak sekali perjuangan hingga akhirnya sampai di kala selesai. Segala bentuk tulisan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Itu menjadi prinsipnya untuk membuat cerita yang memiliki nilai dan pesan yang penting bagi kehidupannya maupun kehidupan para pembaca. Berharap setiap pesan yang ia tulis dapat menjadi amal jariah baginya kelak setelah kematian. Kami akan menjelaskan mengenai inti atau isi resensi. Novel ini mengisahkan persahabatan antara Zaki dan Zahra yang telah terjadi sejak kecil hingga kini menjadi dewasa. Benar kata orang bahwa jika ada persahabatan lawan jenis, pasti salah satunya memiliki perasaan. Begitupun dengan Zaki, ia mencintai Zahra yang bawel dan bukan memaksa. Hingga suatu hari, ada seorang laki-laki yang menghibah Zahra di depan Zaki. Dan hal tersebut membuat Zaki sangat patah hati. Perasaan Zaki yang terpendam pun tak sempat ia ungkapkan. Dan dari kejadian itu, Zaki mulai melampiaskan dengan melamar kepada Risa, teman kantornya yang satu profesi dengan Zaki. Ia menghibah Risa walaupun belum mencintainya. Meski sudah menikah, Zaki masih terus terkunci hatinya dengan bayang-bayang Zahra dalam benaknya. Sebagai istri, Risa merasakan dan mengetahui hal tersebut. Ia terus berusaha mencoba sabar dan ikhlas. Ia yakin suaminya pada suatu saat akan mencintainya. Permasalahan demi permasalahan terus Zaki dan Risa hadapi hingga Zaki mulai belajar untuk mencintai Risa. Ketika perasaan cinta itu mulai tumbuh dan mulai mencintai istrinya itu, tiba-tiba ada kabar duka dari Zahra. Zahra yang terkena musibah membuat dirinya semakin hancur sebab trauma atas kejadian yang dialaminya.
Zaki dengan masih ada perasaan terhadap Zahra tidak bisa melihat Zahra terluka dan terpuruk. Akhirnya, ia mencoba membantu Zahra dengan segala macam hingga bantuan itu membuat masalah bagi hubungan Zaki dan Risa. Hingga Yati, Risa, dan Zahra sama-sama ada pada posisi yang rumit. Mereka sama-sama belajar memahami takdir yang harus mereka lalui. Hingga pada suatu keputusan yang sulit, mereka dipaksa dewasa, ikhlas, dan sabar menghadapi kenyataan yang harus mereka hadapi. Untuk langkah selanjutnya adalah keunggulan buku. Keunggulan yang pertama adalah gaya bahasa yang ringan, indah, dan penuh makna. Yang kedua, banyak nilai agama di dalamnya. Dan yang ketiga, alurnya enak diikuti. Yang keempat, banyak memberikan pesan moral di dalamnya. Dan untuk kekurangan buku, yang pertama, untuk cover, menurut saya kurang menarik karena terlihat gelap. Yang kedua, dalam penulisannya masih ada beberapa yang typo atau salah. Untuk langkah selanjutnya adalah penutup yang berisi pesan moral. Novel ini mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan dan kesabaran dalam menerima sebuah takdir. Tidak semata-mata Allah menurunkan ujian kalau kita ternyata tidak mampu untuk melewatinya. Sekian resensi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bye. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just